Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan judul materi kecelakaan kerja di mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pesisir dan Kepulauan. Sebelum menuju ke pembahasan materi atau pemaparan materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Asri Nur Amalia dengan NIM J1A119099. Kedua, Dinar Kodrianisa J1A11908. Yang ketiga, Firda Yatun dengan NIM J1A11921. Yang keempat, Icah Arum Tritanti dengan NIM J1A1192127. Yang kelima, Indah Suci Cahyani dengan NIM J1A1191133. Yang keenam, Laude Sulaiman atau saya sendiri dengan NIM J1A1191142. Yang ketujuh, Mimi Kasmiati dengan NIM J1A1191150. Yang kedelapan, Mulyawati M dengan NIM J1A1191156. Yang kesembilan, Nur Andini Dwi Wahyuni dengan NIM J1A1191164. Yang terakhir atau yang ke-10 ada Nurul Islafia Ismail dengan NIM J1A1191127. Pada materi ini yaitu kecelakaan kerja terdapat 4 sub pokok. Yang pertama ada pengertian, yang kedua penyebab, yang ketiga dampak, dan yang terakhir atau keempat adalah pencegahan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan pengertian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian tak terduga dan tidak dapat diharapkan. Tak terduga oleh karena di belakang peristiwa tersebut tidak ada unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Menurut Permenaker nomor 3/Men/1998, kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak dapat diharapkan dan dapat memunculkan korban jiwa atau harta benda. Itulah materi yang saya sampaikan atau jelaskan mengenai pengertian kecelakaan kerja. Kemudian saya persilakan untuk pemateri berikutnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor pekerjaan, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sebab-sebab kecelakaan kerja karena faktor manusia. Yang pertama yaitu umur. Golongan umur tua memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan akibat kerja dibandingkan dengan golongan umur muda karena umur muda mempunyai reaksi dan kegesitan yang lebih tinggi. Namun, golongan muda juga sering mengalami kecelakaan akibat kerja yang mungkin disebabkan oleh kecerobohan dan sikap tergesa-gesa. Dari hasil penelitian di Amerika Serikat, pekerja usia muda lebih banyak mengalami kecelakaan akibat kerja karena kurangnya pengalaman dalam pekerjaannya. Maksud dari faktor umur ini yaitu orang yang memiliki umur yang lebih tua memiliki risiko tinggi terkena kecelakaan kerja atau mengalami kecelakaan kerja daripada orang yang umurnya lebih muda. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan seseorang berpengaruh terhadap pola pikir seseorang dalam menghadapi pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dan juga dapat mempengaruhi tingkat penyerapan terhadap pelatihan yang diberikan dalam rangka melaksanakan pekerjaan dan keselamatan kerja. Pendidikan formal yang diperoleh di sekolah sangat berpengaruh terhadap perilaku kerja. Namun, di samping pendidikan formal, pendidikan non-formal seperti penyuluhan dan pelatihan juga dapat berpengaruh terhadap pekerja dalam pekerjaannya. Maksud dari faktor ini yaitu pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap pola pikir orang tersebut dalam menghadapi pekerjaan yang dipercayakan serta bagaimana tingkat penyerapan terhadap pelatihan yang diberikan kepada pekerja tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu pengalaman kerja. Berdasarkan berbagai penelitian, dengan meningkatnya pengalaman dan keterampilan akan disertai dengan penurunan angka kecelakaan akibat kerja. Kewaspadaan terhadap kecelakaan akibat kerja bertambah baik sejalan dengan pertambahan usia dan lamanya kerja di tempat kerja yang bersangkutan. Maksud dari faktor ini yaitu orang yang memiliki pengalaman kerja yang lebih lama memiliki risiko yang lebih rendah untuk mengalami kecelakaan kerja daripada orang yang memiliki pengalaman yang lebih singkat atau sedikit. Baiklah, langsung saja.
Saya sini akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja karena faktor manusia. Hasil penelitian bahwa 80-85% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. Unsur-unsur tersebut menurut buku Management Losses pada bab 2 menjelaskan tentang the causes and effect of loss. Antara lain, yang pertama, ketidakseimbangan fisik atau kemampuan fisik tenaga kerja adalah 1. Tidak sesuai berat badan, kekuatan, dan jangkauan. Kedua, posisi tubuh yang menyebabkan lebih lemah. Ketiga, kepekaan tubuh. Keempat, kepekaan panca indera terhadap bunyi, cacat fisik, cacat sementara. Bagian kedua, ketidakseimbangan kemampuan psikologi pekerja. Antara lain, pertama, rasa takut atau fobia. Kedua, gangguan emosional. Ketiga, sakit jiwa. Keempat, tingkat kecakapan. Kelima, tidak mampu memahami. Keenam, sedikit ide atau pendapat. Ketujuh, gerakan lamban. Kedelapan, keterampilan kurang. Bagian ketiga adalah kurang pengetahuan. Antara lain, pertama, kurang pengalaman. Kedua, kurang orientasi. Ketiga, kurang latihan memahami tombol-tombol atau petunjuk lainnya. Keempat, kurang latihan memahami data. Bagian keempat, salah pengertian terhadap suatu perintah. Kurang terampil antara lain, kurang mengadakan latihan praktik, penampilan kurang kreatif, atau salah pengertian. Bagian kelima, stres mental antara lain, emosi berlebihan, beban mental berlebihan, pendiam dan tertutup, problem dengan suatu hal yang dipahami, frustasi, dan sakit mental. Bagian keenam, fisik. Stres fisik antara lain badan sakit atau tidak sehat, beban tugas berlebihan, kurang istirahat, kelelahan sensori, terpapar bahan bahaya, terpapar panas yang tinggi, kekurangan oksigen, gerakan terganggu, dan gula darah menurun. Bagian ketujuh, motivasi menurun atau kurang termotivasi antara lain mau bekerja bila ada penguatan atau hadiah atau reward. Frustasi berlebihan, tidak ada umpatan balik atau feedback. Tidak mendapat intensif produksi. Tidak mendapatkan pujian dari hasil kerjanya, terlalu tertekan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai sebab-sebab kecelakaan kerja berdasarkan faktor pekerjaan. 1. Giliran kerja atau shift. Giliran kerja adalah pembagian kerja dalam waktu 24 jam. Masalah utama pada pekerja yang bekerja secara bergiliran adalah ketidakmampuan pekerja untuk beradaptasi dengan sistem shift dan kemampuan beradaptasi dengan kerja pada malam hari dan tidur pada siang hari. Pergeseran waktu kerja dari pagi, siang, dan malam hari dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan kecelakaan akibat kerja. Shift kerja karyawan merupakan suatu pergeseran atau penetapan jam kerja dari jam pada umumnya yang terjadi selama 1 kali dalam 24 jam. Dari satu hari itu, shift terjadi pada waktu-waktu tertentu seperti shift malam, shift pagi, atau shift bergilir. Banyak industri yang sangat bergantung pada kerja shift untuk mengoptimalkan produksi. Penerapan waktu shift berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan dan juga jenis usaha. Meski begitu, perusahaan tetap harus memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan karyawan saat memperlakukan kerja shift. Shift kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan.
Jika jam kerja sebuah perusahaan dibuat sebanyak 3 shift dengan maksimal pada tiap shift adalah 8 jam per hari, maka jumlah jam kerja kumulatif masing-masing shift tidak boleh lebih dari 40 jam per minggu. Jika karyawan bekerja lebih dari jam yang ditentukan, maka akan diperhitungkan sebagai kerja lembur. 2. Jenis atau unit pekerjaan. Jenis pekerjaan mempunyai pengaruh besar terhadap risiko terjadinya kecelakaan akibat kerja. Jumlah dan macam kecelakaan akibat kerja berbeda-beda di berbagai kesatuan operasi dalam suatu proses. Berikut jenis-jenis kecelakaan kerja di tempat kerja, yaitu seperti 1. Kecelakaan karena alat pengangkutan dan lalu lintas, kecelakaan karena kejatuhan benda, kecelakaan karena tergelincir, terpukul, terkena benda tajam atau keras, dan terakhir kecelakaan karena jatuh dari ketinggian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik terdiri atas 2. 1. Pencahayaan. Pencahayaan yang tepat dan sesuai dengan pekerjaan akan menghasilkan produksi yang maksimal dan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan akibat kerja. 2. Kebisingan. Kebisingan dapat menimbulkan gangguan perasaan, gangguan komunikasi, sehingga menyebabkan salah pengertian, tidak mendengar isyarat yang diberikan, hilangnya pendengaran sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan akibat kerja. Nilai ambang batas kebisingan adalah 85 desibel untuk 8 jam kerja sehari atau 40 jam kerja dalam seminggu. Faktor lingkungan yang kedua yaitu lingkungan kimia. Faktor kimia dapat berupa bahan baku suatu produk, hasil suatu produksi dari suatu proses, proses produksi sendiri ataupun limbah dari suatu produksi. Faktor lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan biologi. Bahaya biologi disebabkan oleh jasad renik, gangguan dari serangga maupun binatang lain. Berbagai macam penyakit dapat timbul, seperti infeksi, alergi, dan sengatan serangga maupun gigitan binatang berbisa yang dapat menyebabkan berbagai penyakit atau kematian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai analisa sebab akibat kecelakaan. Menurut Sumakmur pada tahun 1981, 80 hingga 85% kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau unsafe human acts dan kesalahan manusia, human error. Kecelakaan dan kesalahan tersebut meliputi faktor usia, jenis kelamin, pengalaman kerja, dan pendidikan. Ada 4 penyebab utama kecelakaan kerja, yaitu yang pertama peralatan kerja dan perlengkapannya, kedua tidak tersedianya alat pengaman dan pelindung bagi tenaga kerja, ketiga keadaan tempat kerja yang tidak memenuhi syarat yang diperkenankan, dan yang keempat kurangnya pengetahuan dan pengalaman pekerja tentang cara kerja dan keselamatan kerja, serta kondisi fisik dan mental pekerja yang kurang baik. Kecelakaan ada penyebabnya dan dapat dicegah dengan mengurangi faktor bahaya yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Akar penyebab kecelakaan ada 2 kelompok. Yang pertama yaitu immediate causes dan yang kedua contributing causes. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang akar atau faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama yaitu immediate causes. Immediate causes merupakan keadaan yang biasanya bisa dilihat dan dirasakan langsung. Immediate causes terdiri atas 2 faktor, yaitu unsafe acts atau pekerjaan yang tidak aman, yang merupakan sebab utama kecelakaan, dan manusialah yang menimbulkan tindakan tidak aman tersebut. Misalnya, penggunaan alat pengaman yang tidak sesuai atau tidak berfungsi, sikap dan cara kerja yang kurang baik, penggunaan peralatan yang tidak aman, serta melakukan gerakan berbahaya. Yang kedua yaitu unsafe condition atau lingkungan yang tidak aman, yang merupakan kondisi mekanik atau fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Misalnya, tidak tersedianya perlengkapan safety atau perlengkapan safety yang tidak efektif, keadaan tempat kerja yang kotor dan berantakan,
pakaian yang tidak cocok untuk kerja, serta faktor fisik dan kimia di lingkungan kerja tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, faktor penyebab kecelakaan yang kedua, yaitu contributing causes. Contributing causes terdiri atas 3. Yang pertama yaitu safety management system, misalnya instruksi yang kurang jelas, tidak taat pada peraturan, tidak ada perencanaan keselamatan, tidak ada sosialisasi tentang keselamatan kerja, faktor bahaya tidak terpantau, tidak tersedianya alat pengaman, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kondisi mental pekerja, misalnya kesadaran tentang keselamatan kerja yang masih kurang, tidak ada koordinasi, sikap yang buruk, bekerja lamban, perhatian tentang keselamatan masih kurang, emosi tidak stabil, pemarah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kondisi fisik pekerja, misalnya sering kejang, kesehatan tidak memenuhi syarat, tuli, mata rabun, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang akibat atau dampak kecelakaan kerja. Apa saja sih akibat atau dampak dari kecelakaan kerja? Yang pertama itu adalah kerugian bagi instansi. Kerugian bagi instansi dapat berupa biaya rumah sakit, biaya pengobatan, biaya penguburan jika sampai meninggal, hilangnya waktu kerja korban dan rekan-rekannya sehingga menghambat kelancaran program, mencari pengganti, mengganti atau memperbaiki mesin, dan kemunduran mental bagi pekerja. Yang kedua adalah kerugian bagi korban. Kerugian bagi korban dapat berupa kecacatan, bahkan meninggal dunia. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pencari nafkah bagi keluarga dan hilangnya rasa kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya. Yang ketiga adalah kerugian bagi masyarakat dan negara. Kerugian bagi masyarakat dan negara dapat berupa naiknya biaya produksi dan berpengaruh bagi harga di pasaran. Karena akibat kecelakaan, maka beban biaya akan dibebankan sebagai biaya produksi. Selanjutnya adalah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja. Untuk mencegah kecelakaan kerja, keselamatan kerja harus diperhatikan. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan peralatan, tempat kerja, lingkungan kerja, serta tata cara dalam melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan baik jasmaniah atau rohaniah manusia. Kesimpulannya, keselamatan kerja adalah usaha manusia dalam melindungi hidupnya dan yang berhubungan dengan itu dengan melakukan tindakan preventif dan pengamanan terhadap terjadinya kecelakaan kerja saat sedang bekerja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja. Poin yang pertama yaitu pengamatan resiko bahaya di tempat kerja. Merupakan basis informasi yang berhubungan dengan banyaknya dan tingkat jenis kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Ada 2 tipe data untuk mengamati resiko bahaya di tempat kerja. Yang pertama, pengukuran resiko kecelakaan, yaitu mengkalkulasi frekuensi kecelakaan dan mencatat tingkat jenis kecelakaan yang terjadi sehingga dapat mengetahui hari kerja yang hilang atau kejadian fatal pada setiap pekerja. Yang kedua, penilaian risiko bahaya, yaitu mengindikasikan sumber pencemaran, faktor bahaya yang menyebabkan kecelakaan, tingkat kerusakan, dan kecelakaan yang terjadi. Contohnya seperti bekerja di ketinggian atau di tempat pemotongan. Poin yang kedua yaitu pelaksanaan SOP atau standar operasional prosedur secara benar di tempat kerja. Standar operasional prosedur adalah pedoman kerja yang harus dipatuhi dan dilakukan dengan benar dan berurutan sesuai instruksi yang tercantum dalam standar operasional prosedur. Poin ketiga yaitu pengendalian faktor bahaya di tempat kerja. Adalah proses yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan dalam mencapai tujuan agar para pekerja di instansi atau perusahaan tersebut dapat menghindari resiko aktivitas yang dapat berpotensi menimbulkan cedera dan penyakit akibat kerja sebagai tujuan awal dari suatu perusahaan. Pengendalian faktor bahaya di tempat kerja ada 3. Yang pertama, eliminasi dan substitusi.
yaitu mengurangi pencemaran atau resiko bahaya akibat proses produksi, mengganti bahan berbahaya dalam proses produksi dengan bahan yang kurang berbahaya. Yang kedua yaitu engineering control, yaitu memisahkan pekerja dengan faktor bahaya, membuat peredam untuk mengisolasi mesin, memasang pagar pengaman mesin, dan pemasangan ventilasi. Yang terakhir yaitu administrative control, yaitu menempatkan pekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, pengaturan shift kerja, penyediaan alat pelindung diri yang sesuai. Poin keempat yaitu peningkatan pengetahuan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja. Upaya meningkatkan pengetahuan pekerja bisa dilakukan dengan cara memberi pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja pada awal bekerja dan secara berkala untuk penyegaran dan peningkatan wawasan. Baik, selanjutnya adalah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja dengan cara pemasangan peringatan bahaya kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama adalah penyediaan P3K. Peralatan tersebut harus tersedia di tempat kerja dan mudah dijangkau. Peralatan yang disediakan harus sesuai dengan kecelakaan yang mungkin saja bisa terjadi di tempat kerja tersebut. Yang kedua adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat seperti pemadam kebakaran, hidran, peralatan emergency shower, shower dengan penyediaan air yang cukup, dan semua peralatan ini harus mudah dijangkau. Selanjutnya, penanggulangan kecelakaan kerja dapat dilihat dari faktor berikut. Yang pertama adalah penelitian resiko. Merupakan suatu proses untuk menentukan pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja yang ditimbulkan oleh lingkungan ataupun pekerjaan. Yang kedua adalah pelaksanaan risk evaluation, meliputi studi pengembangan risiko dalam operasi, perubahan dalam organisasi atau karyawan, dan kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga adalah analisa potensi-potensi bahaya. Sumber bahaya yang teridentifikasi harus dinilai untuk menentukan tingkat risiko. Yang terakhir adalah standar-standar dan prosedur operasi atau SOP. Harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk inventarisasi, identifikasi pemahaman peraturan perundangan. Yang ketiga adalah bentuk aktivitas. Inspeksi dan tindakan lanjutannya bertujuan untuk menemukan secara dini segala yang bisa membahayakan karyawan, proses, dan lingkungan. Inspeksi dilakukan untuk mengobservasi potensi-potensi bahaya seperti potensi bahaya fisik yang meliputi getaran, pencahayaan, bising, radiasi, suhu, dan iklim kerja. Yang kedua adalah potensi bahaya kimia yang meliputi pelarut, asbestos, silika, mineral oil, merkuri. Dan yang terakhir adalah potensi bahaya biologi seperti debu organik, jamur, serangga, protozoa, bakteri, dan virus. Yang terakhir adalah kesimpulan dari semua materi yang telah dijabarkan. Kesimpulannya adalah kecelakaan akibat kerja bukanlah hal yang direncanakan atau disengaja. Namun, walaupun begitu, kita masih dapat mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja dengan beberapa cara seperti mengamati risiko pekerjaan, pelaksanaan SOP yang sesuai, pengendalian faktor bahaya, dan pemasangan rambu peringatan bahaya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan akibat kerja, seperti kerugian bagi instansi, kerugian bagi korban kecelakaan, dan kerugian bagi masyarakat dan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.